kemudian ketika Anda sudah tahu bagaimana mulai dari problem, maka selanjutnya Anda akan tahu bagaimana customer Anda membeli. Jadi teman-teman harus tahu customernya, masalahnya apa, pakai apa mas, pakai ini. Oke, caranya adalah kayak gini. Oke, lanjut ya. Nah, selanjutnya setelah teman-teman tahu customer Anda, maka inilah ilmu yang wajib Anda kuasai kalau Anda ingin sukses di digital marketing. Oke, jadi kalau Anda ingin sukses belajar digital marketing, inilah ilmu wajib yang Anda harus pelajari. Yang pertama, copywriting. Copywriting itu adalah tulisan yang menjual. Karena kenapa? Karena zaman sekarang kalau kita nggak lihai, nggak jago ya nulis mempengaruhi, maka ya orang nggak nge-track. Yang kedua, teknik closing. Ini untuk script, nanti saya lihatin scriptnya. Yang kedua, landing page. Landing page itu tokonya kita. Yang keempat, traffic pengunjung ya. Dan yang terakhir adalah bank aset. Nah, inilah yang pelajari, yang wajib Anda pelajari. Yang kita bahas satu-satu. Copywriting. Oke, ada yang tahu copywriting? Siapa teman-teman yang tahu copywriting? Ya, tulisan yang menjual. Tulisan itu ya, hanya dengan tulisan Anda bisa mengubah angka penjualan. Mau enggak saya contohin? Oh ya, oke. Siapa yang sudah tahu pengemis buta? Buta? Oh belum ya. Mau saya ceritain pengemis buta? Boleh. Yang tahu keep silent ya. Oke. Nah ini saya ceritain ya. Kita belajar copywriting. Nah, ini penting ya. Ini cerita keren ya. Bahwa dalam mengubah kata bisa mengubah angka penjualan. Contoh pengemis buta. Ya. Nah pengemis itu apa tugas pengemis? Minta-minta. Kan? Ya, minta-minta. Nah contoh katakanlah ada pengemis buta, dia kan ya karena buta dia minta-minta, dia duduk di trotoar. Dia duduk di trotoar itu tempat uang jalan lalu lalang ya, tempat uang jalan ya. Dan di depan itu ada mangkok ya kalau dia minta-minta dan dia butuh. Jadi kalau dia butuh dia mintalah bantuan sama apa? Sama uang. Boleh tidak minta bantu tulis. Jadi tulis ini. Saya buta, kasih saya uang, saya mau makan, saya lapar, taruhlah di sebelahnya ya. Jadi saya buta, saya kasih saya uang, saya mau makan, saya mau makan gitu ya. Oke. Nah kemudian lalu lalang gitu ya, jadi orang lewat dan dari ratusan yang paling ya 5 lah ngasih ya, jadi di cawan itu ya, mangkuk itu dikit pokoknya dikit lah ya, itu bisa bikin poinnya dikit dan sebagainya karena yang masih dikit. Nah ternyata ada copywriter lewat, dia sudah ahli di copywriting. Kalau dia kasihan sama si pengemisnya, diambil aja lah si tulisan itu, oke, lalu dibuatnya karton baru, tulisnya dah taruh di sebelah, dan dalam beberapa saat teman-teman operator itu pergi, dalam beberapa saat yang ngasih itu banyak, puluhan, ratusan, bahkan sampai orang itu kalau lewat itu banyak ngasih, banyak sampai cawan itu sampai meludak besar. Nah pertanyaan adalah apa yang ditulis? Ada yang tahu? Pengen tahu? Pengen. Ditulis kayak gini. Indah sekali ya hari ini. Tapi sayang saya tidak bisa melihatnya. Indah sekali hari ini. Tapi sayang saya tidak bisa melihatnya. Pertanyaan adalah, goalnya sama tidak dengan tulisan yang sebelumnya? Sama, duit juga kan? Tapi dengan kata-kata dia bisa mengubah penjualan. Itulah kenapa teman-teman copywriting wajib Anda kuasai. Karena itu mah itu. Kalau Anda nggak jago copywriting udah masalah. Kalau di iklan itu CTR, click to rate-nya rendah, kliknya rendah. Di copywriting. Paham teman? Paham ya? Oke, contoh lagi. Mau saya tunjukkan teman-teman satu lagi? Boleh? Boleh ya. Oke, contoh. Ini contoh kisah tukang sapu jualan. Tukang sapu jualan. Oke. Sudah pernah dengar? Oh, belum. Oke ya. Contoh ini, contoh ya. Teman-teman boleh analisa. Contoh katakanlah teman-teman itu lagi santai di rumah, di depan rumah ya, pagi-pagi ya, karena dari malam hujan ya, hujan deras banget.
Kemudian halaman itu karena teman-teman punya halaman di rumah tuh halaman kotor ya, ada daun nyampak kemudian ada becek dan sebagainya. Tapi teman-teman duduk di depan lagi santai, mungkin minum kopi atau misalnya buka handphone atau lagi santai lah ya. Tiba-tiba ada tukang sapu lidi lewat, tukang jualan sapu lidi lewat. Dia ngomong ini, "Kak, lagi santai ya?" "Oh iya, lagi santai." "Kak, ini ada sapu kak, harganya 20.000 kak, 25.000 kak, sapu lidi. Beli dong kak." Pertanyaan adalah, teman-teman kalau dijualin resi ya? Resi ya? Resi ya? Oke. Yang kedua ya. Sama dengan tadi kejadiannya. Nah ini tukang sapu yang lain. Dia bilang kayak gini ya, teman-teman lagi santai ya. Tukang sapu main nih, dia bilang, "Set, ya. Kak, lagi santai ya?" "Oh iya lagi santai." "Oh iya kak, tadi malam hujan ya?" "Oh iya hujan." "Oh derasnya ya?" "Iya kak." Nah itu kayaknya di halaman tuh kotor kak." "Oh iya kotor." Daun tuh pada jatuh, kemudian itu juga becek kak, itu bahaya kak kalau becek. "Kenapa?" "Karena tadi ada demam berdarah, titik nyamuk bisa masuk ke rumah, terus lagi bisa demam berdarah. Oh jadi kok mana itu harus dibersihin kak?" "Bersihin ya?" "Oh iya." "Nah ini aku punya sapu, harganya 30.000 kak. Aku kasih deh kak, bukan kak 20.000 plus aku bantu nyapui." Kira-kira kak teman-teman kalau ada dua penjual itu, yang mana yang teman-teman lebih aware? Yang satu apa yang dua? Yang dua. Paham teman-teman? Copyright writing. Intinya bisa satu emosi. Salah satu ya. Oke, saya jelasin dulu ya. Nah jadi yang saya jelasin tadi ya teman-teman ya, ini saya jelasin ya. Oke, ini kita belajar ya. Nah, ini saya kasih ilmu keren lah ya. Oke. Nah ini ya teman-teman. Oh warna itu ya, biar teman-teman fokus ya. Berarti nah ini saya jelasin dulu ya teman-teman ya. Oke. Jadi manusia ini saya jelasin ya. Ini ahad. Ada ahad. Ini ya. Itu sebantu. Jadi manusia ini teman-teman ada otak manusia ini dibagi 3. Nah ini ya saya jelasin ya. Jadi otak manusia dibagi 3. Yang pertama itu neokortex ya. Yang kedua adalah otak mamalia. Yang ketiga adalah otak reptil. Reptil. Kita ini jualan ke robot atau manusia? Manusia. Maka kita harus belajar bagaimana manusia bertindak. Oke, jadi manusia ini ada 3 ya. Otaknya itu dibagi 3. Pertama neokortex, yang kedua mamalia, yang ketiga adalah reptil. Saya jelasin bedanya apa. Contoh ya. Misalnya ini, boleh saya jelasin? Ya. So ya, senang ya. Jadi contoh ini, pernah lihat kecelakaan enggak? Kecelakaan langsung atau di YouTube atau di TV? Nah ya, contoh ya. Misalnya ada mobil, ada motor. Ada mobil, ada motor. Motor itu ada ibu-ibu sama anaknya. Ini ya, dar, nabrak lah. Oke ya. Nah, kalau kita nganalisa ini ya, wah seharusnya mobil itu belok kanan, ini malah belok kiri, jadi ketabrak. Kalau kita menganalisa, yang kita pakai adalah otak neokortex. Oke, nah itu lanang paling banyak menganalisa. Oke, laki-laki ya. Oke, yang kedua otak mamalia. Otak mamalia itu kayak ini, mobil, motor, dar, gitu ya, tabrak. Kalau kita ini marah ke bapak itu, "Pak, tahu nggak ini marah, emosi meluap." Kalau kita si ibunya, "Bu, ada apa-apa bu?" Kita sedih, bahkan pernah nangis, bisa nangis ya. Pernah siapa anaknya Vanessa Angel tuh? Ya, pernah lihat ini ada ya rasa sedih ya. Nah itu teman-teman, kalau kita itu pakai emosi, maka kita pakai otak mamalia. Nah ini yang terakhir adalah otak reptil. Dan otak reptil kayak ini, otak reptil itu kayak ini ya. Oke, ada mobil, ada motor, dar, kita responnya kayak ini. Alhamdulillah ya, bukan aku.
Maksudnya bukan aku pernah. Nah itu otak reptil. Otak reptil. Pembeli pakai otak reptil. Boleh catat. Pembeli pakai otak reptil. Pertanyaan lah, ngapo teman-teman pas penjual sapu pertama tak mau berkinian sama uang itu? Ngapo? Ya, karena kita nggak mau jual, kita pakai otak reptil. Kenapa penjual kedua kita lebih nyaman? Kenapa? Karena dia menaklukkan otak reptil kita. Nah, bagaimana mas jadi contohnya? Jadi kalau Anda ingin sukses jualan, nah itu ya jawabannya. Taklukkan otak reptilnya, jadi taklukkan dulu. Benarkan dengan logika, jual dengan emosi dan benarkan dengan logika. Maksudnya apa mas? Sehebat-hebat teman-teman jualan pakai logika, Anda ngasih tahu bahwa Anda bukan penjual. Contoh mas, ada yang jual agen properti? Nah itu jebak tuh ya. Contoh, halo pak, perkenalkan saya agen properti. Ini keren banget pak, properti kita terletak di tengah kota. Kita punya DP ini. Kemudian bahannya juga bagus pak, kayunya juga kayu B1 dan sebagainya. Dan akhirnya ngantuk. Kenapa? Terlalu banyak fitur. Fitur itu hanya logika. Orang beli itu karena emosi. Mau saya tunjukkan? Ya, oke. Ini contoh. Saya jual fitur dulu ya. Oke, teman-teman lihat respon teman-teman ya. Oke, contoh saya jual obat tidur. Pernah saya ceritain obat tidur? Oh pernah ya. Oke ya. Baik ya, ini yang belum ya. Belum ya. Yang sudah oke ya. Oke. Ini contoh saya jual obat tidur. Oke, teman-teman saya ada obat tidur ya. Obat tidur. Nah ini keren banget. Saya jual fitur ya. Teman-teman ini obat tidurnya keren banget ya, soalnya obat ini diekstrak dari luar ya, kemudian ini diproduksi di USC di Amerika, kemudian ini bahannya dari kayu di Amazon dan itu 100 juta tahun, 100 tahun, bukan 100 tahun. Nah kemudian ini dibawa ke Amerika dengan perusahaannya yang sudah standar nasional internasional, kemudian diolah oleh dokter spesialis ya, sehingga ini keren banget. Kemudian ini diproduksi hampir berbagai negara dan akhirnya teman-teman ngantuk. Ngantuk? Kenapa? Karena saya terapi itu orang nggak peduli sama produk Anda guys. Paham? Oke, saya balik. Saya cerita emosi. Emosi itu adalah benefit. Coba teman-teman perhatikan. Saya yakin teman-teman respon dengan apa yang saya ucapkan. Oke ya? Siap? Siap. Oke, baik. Teman-teman, perkenalkan saya Andrea Rupiah. Saya punya produk ini keren banget ya. Ini obat tidur. Jadi obat tidur ini untuk masalah tidur. Ini kalau teman-teman pakai saat ini 2 jam selanjutnya Anda akan tidur sepulas bayi. Ada rasa kalian pengen minimal ada hasrat muncul? Paham teman? Paham ya? Itulah kenapa orang beli itu emosi. Fitur hanya membenarkan lo. Jadi jangan kebanyakan ngomongan itu, maka orang paham? Ya. Oke, ada pertanyaan? Saya yakin teman-teman ini nggak ada pertanyaan, ini bingung atau terpesona ini. Oke ya, silakan. Banyak kan sekarang orang itu malas untuk baca copywriting. Bahkan kalau kita tulis misalnya iklan kita di sini, dia akan nanya lagi, gitu kan? Akan nanya lagi di pertanyaan di Messenger ataupun di WhatsApp, gitu kan? Ya. Padahal kita udah jelasin, karena orang lebih sering sekarang itu menonton video ketimbang membaca copywriting. Ya. Terus apa tanya? Iya. Jadi tadi kan yang tadi masa disampaikan gitu, gimana untuk cara kita supaya dia bisa Oke. Nah, iklan itu sebenarnya kalau saya iklan ya Pak ya, saya akan buat beberapa materi Pak, misalnya gambar, video, teks juga ya. Saya iklanin semuanya. Kalau yang winning video maka saya pakai video Pak, yang winning ya. Tapi kalau saya winning itu gambar dan image maka saya pakai itu. Karena saya harus lihat respon market. Gitu. Dan betul banget Pak, ketika pakai video itu memang video itu menggantikan 100.000 kata-kata.
Kenapa? Karena manusia defaultnya malas. Manusia defaultnya malas. Dia malas baca, betul? Betul. Nah itulah kenapa copyright yang terbaik adalah menyentuh emosinya. Headline yang keren itu 4 tips cara langsing. Dengan lakukan 4 tips ini kalau Anda masih gemuk. Yang mana yang kalian attract? 1 atau 2? 2, karena saya mentarget emosinya lakukan. Jadi kalau Anda bikin copywriting gak ada emosinya, orang pergi. Apaan sih? Jadi kalau Anda ingin membuat copywriting keren, Pak, gunakan emosinya. 4 tips cara sukses Peter Martin. Terus semua gitu loh. Oh ya, silakan. Oh, gimana menjawab, Pak? Iya. Ya. Ini copywriting juga. Iya. Tapi mungkin beda bikin jualan ya. Kita sebenarnya mau penelitian umum ya, buat ya. Oh, iya. Tapi kan kan biasanya kalau kita berkonflik untuk diri saya sebagai anggota DPR, mungkin saya adalah keluarga sini, diri saya gitu ya. Oh, iya. Oke. Kira-kira bagaimana copywriting kalau mengajak orang, terus itu orang kita sebagai calon legislatif. Oh iya, oke. Siap. Itu sih kira-kira. Oh iya, siap. Oke. Oke, artinya dia milih dia ya. Oke. Baik. Katakanlah penjual, teman-teman ya. Contoh, ini contoh ya, contoh. Saya kasih 3 penjual ya. Yang satu penjual ini kompetensinya itu bagus, keren banget ya. Kompetisi itu tahu ya, ilmuannya. Contoh tukang AC lah ya. Contoh saya ada 3 tukang AC. Tukang AC pertama itu keren banget, dia bisa bersihin AC. Bersihin AC keren banget ya, pokoknya cepet. Tetapi attitude-nya jelek banget. Pokoknya dia tuh disapa tuh cemberut aja kerjaannya. Pokoknya attitude-nya jelek, sikapnya jelek ya. Kita mau nyapa kayak sinis gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, tukang AC kedua, dia itu baik banget teman. Pokoknya kalau kita ngobrol sama dia tuh kayak saudara gitu ya. Pokoknya baik banget. Dia tuh kalau kita mau minum disidarinya atau misalnya aku baik. Tapi dia nggak ngerti bener AC. Paham? Itu yang kedua. Yang ketiga, dia bisa bener AC, dia juga baik. Pertanyaannya lah, teman-teman pilih yang mana? Yang 1, 2 atau 3? Ketiga. Paham kan? Itu jawab. Jadi kalau Bapak pengen legislatifnya itu ingatlah tukang AC. Paham teman? Karena manusia suka dengan 2 hal, otak dan ini. Otak kompetensinya, hati baiknya. Legislatif dipilih karena itu. Otak dua-duanya. Paham teman? Sama dengan personal brand. Sejago-jago Anda kalau attitude-nya gak bagus, orang gak pilih. Sebaik-baik Anda tapi Anda gak ada kompetensi, orang gak pilih juga. Jadi harus dua. Anda harus ada kompetensi, harus punya attitude. Oke? Paham? Ya. Properti tadi gimana? Emosinya yang kita bangkitkan. Ya. Nah ini tips untuk teman agen properti ya. Oke ya. Decision maker itu ada di agen. Oke, ini saya pernah jadi agen teman-teman ya. Dulu saya jualan di Permulik. Itu gara-gara ketika saya dulu karena saya punya anak, saya beli KFC waktu itu kan. Nah, tiba-tiba saya ditelepon, Pak ada yang survei lokasi. Akhirnya saya datang. Kemudian ngobrol-ngobrol, saya lihat anaknya. Saya anaknya ya. Lalu ya karena dia itu senang, saya kasih closing. Hari itu nggak closing. Padahal rumahnya biasa aja kan. Tiba-tiba dalam sehari 2 hari dia telepon, Pak saya jadi Pak. Wah, saya telepon. Kenapa Pak? Ya karena ternyata Bapak baik. Saya bisa jelasin Pak. Walaupun rumah itu dan ternyata saya pelajari ya, selling itu orang beli itu karena siapa penjualnya. Betul? Trust. Nanti saya 3 ya. Saya 3 nanti saya jelasin. Orang beli itu karena trust. Orang beli itu karena trust. Orang itu karena cinta. Ya, orang beli itu karena trust. Orang itu karena cinta. Salah satu membuat trust adalah bangun rapport. Rapport itu salah satunya itu.
bisa jadi produk Anda bukan is the best, tetapi karena customer Anda suka sama Anda, mereka pilih Anda, betul? Betul. Jadi bangun raport itu penting banget. Nah, raport bisa diciptakan. Raport bisa diciptakan. Nanti saya jelasin sekali. Kita kesini dulu ya. Oke. Seru? Oh, ya. Oke, yuk. Ada pertanyaan? Yuk. Kita istirahat ya, nanti setengah 4 ya. Sholat, masuk lagi. Oke, yuk. Setengah 4. Jadi kalau tadi konsumen itu bisa kita, ya kan dia trust gitu kan. Betul. Tapi apakah dia berlaku nggak dengan itu kan mungkin properti kan mungkin di atas 500 juta. Oh iya. Ya. Kalau barang yang misalnya beli lah gitu kan, Ya. nggak harus nak milih-milih dengan ini. Ya. Pengaruh nggak itu? Ya, salah satu trust itu bukan hanya personal ya. Ada social proof. Social proof itu apa kata orang, terus diceritakan oleh lembaga nasional. Nah, itu salah satunya. Karena trust itu banyak Pak faktornya. Banyak menunya. Barulah terkumpul trust, saya percaya. Contoh, misalnya skincare. Orang pakai skincare itu apa yang pertama yang dilihatnya? Misalnya cewek, oke, ada artisnya cantik. Terus apa lagi? Murah, oke, boleh lah. Oke, apa lagi? Ada BB POM, betul? Kalau nggak ada BB POM? Ya. Halal. Halal, apa lagi? Oh, di review sama ini. Nah, itu salah satunya, Pak. Nah, rapor itu bisa dibuat, Pak. Bisa dibuat. Nah, salah satu faktor, karena saya pengalaman jual properti, salah satu faktor yang membuat ini rapor, Pak. Karena kan properti itu kan on the stage ya. Jualan itu langsung di sana kan. Nah, itu ya kita. Tapi kalau jualan online kan kita nggak mungkin ya. Nah, itu ada namanya retargeting ads, iklan retargeting yang hantui dia. Tiba-tiba iklan ini, tiba-tiba iklan ini, tiba-tiba iklan ini, tapi dengan materi yang sama, tapi pesannya satu. Apapun makanannya, nah, pesannya satu. Apa makanan itu apa? Iklannya beda-beda kan? Ada di kantoran, makan di kantin, betul kan? Apapun ini, tapi pesannya satu. Operatifnya harus hasil itu. Oh, ternyata marketnya nanti saya jelasin di ini ya. Nanti saya jelasin yang ketiga ya. Ada warna apa? Merah, kuning, hijau. Nah, itu saya jelasin nanti. Market itu namanya temperatur market. Karena kita nanti saya jelasin ya. Oke, itu ya. Jadi teman-teman, kalau teman ingin saya jualan, klub antar retail, jualan emosi dan benar logika. Ini oke, sebelum kita istirahat ya, saya jelasin dulu 15 menit ini ya. Oke. Manusia bertindak. Oke, saya jelasin manusia bertindak. Kalau Anda ingin sukses jualan, ini ilmu yang penting ya, penting banget karena kita ini jualan ke manusia, bukan ke roh. Ya, oke. Manusia itu makhluk visual. Manusia itu makhluk visual. Dia nggak ngerti verbal. Contoh. Mau saya tunjukin? Oh ya, oke, contoh. Teman-teman, saya punya pengumuman. Oke, saya punya pengumuman. Saya baru aja pindah ke Palembang dan saya baru aja beli rumah. Rumah saya besar. Titik. Teman-teman, bayang? Oke. Yang pertama, yang kedua. Teman-teman, saya baru pindah ke Palembang dan saya baru beli rumah. Rumah saya besar kayak lapangan bola. Lebih bayang? Manusia itu makhluk visual. Contoh lagi. Pernah nggak teman-teman lihat panah kiri, tapi nggak ada perintah? Kira-kira Anda lihat kiri nggak? Kiri. Hah? Contoh lagi ya. Teman-teman jangan bayangkan gajah dan warna pink. Siapa yang bayang? Saya bilang jangan bayangkan. Kamu bayang? Itulah kenapa Pak jangan beli dulu. Coba aja dulu. Anda diskusi. Manusia itu tidak kenal jangan. Kalau Anda sugesti customer, Pak jangan beli dulu. Itu Anda sugesti beli. Itulah kenapa hati-hati sama anak. Nak jangan nakal, dia nakal. Betul? Diubah. Nak pintar ya. Diubah. Karena manusia ini makhluk visual. Dia ngerti verbal. Oke. Misalnya lagi marah ya, suami sama misalnya teman-teman, misalnya istri lagi marah ya. Yang jangan marah nggak yangnya? Marah. Caranya gimana Bang? Diubah. Yang jangan senyum ya. Senyum nggak? Hah?
Paham ya? Jadi kalau Anda ingin sukses jualan, Anda pelajari manusia ini makhluk visual. Nah, kalau Anda ingin sukses copywritingnya keren, Anda harus bikin copywriting Anda kebayang. Kalau murah itu gimana? Oh, produk kami murah, itu nggak jelas betul. Gimana caranya biar jelas? Produk kami kayak murah kayak beli es teh di pinggir jalan. Kebayang teman-teman? Nah, bagaimana cara membuat orang kebayang? Gunakan objek. Gunakan objek. Oh, Pak, Mbak cantik banget. Kayak Syahrini, Mbak. Paham? Gunakan objek. Karena manusia ini makhluk visual. Jadi kalau Anda nggak bikin dia visual, udah dia nggak kebayang, pergi dia. Itu Bapak itu ngomong apa sih? Paham teman? Ya, itu yang pertama. Yang kedua, manusia ini egois, ya. Dia nggak peduli, pokoknya menang banyak. Manusia ini makhluk egois. Contoh, mau saya tunjukkan manusia egois. Oke, pernah nggak teman-teman ada customer, Pak? Kita kan udah pernah beli nih, Pak. Diskon, Pak. Tambahin dong bonusnya, pernah? Pak, kita kan sering, Pak, bonus. Tambahin dong gratis ongkir, pernah? Nah, itu kalau belum paham, itu marketer. Contoh ya. Nah, ini saya lihatin teman-teman ya. Ini live langsung ya. Saya lihatin. Oke, saya lihatin berapa ini omsetnya? Hari ini penghasilan saya jam ini. Oke, berapa? Dari plus ya. Dan nanti kita lihat sore ya. Dari mana Mas kok bisa kayak gitu? Kamu bisa lihat ya. Saya lihatin ya. Saya target emosinya, egoisnya ya teman-teman. Nih, saya target bonus. Orang manusia itu egois. Kalau marketing itu greedy, memuas hasrat. Padahal sebenarnya teman-teman, ini sebenarnya udah ada. Produk itu udah ada, cuma saya simpan untuk marketing. Jadi saya bikin 7 hari, produk utama itu sudah ada, tapi saya tidak rilis. Mau ya? Ketika hari kelima baru saya rilis. Kenapa? Akan memicu ya, jadi teman-teman kalau ingin membuat orang bertindak, simpen. Ada hal bonus atau apapun yang teman-teman simpan untuk beri kejutan. Padahal itu adalah paket dari bonus produk Anda. Apa? Misal jualan apa? Misalnya jualan apa? Yuk, siapa? Jualan baju, misalnya kita udah tahu misalnya ini ada bonusnya. Misalnya bonus baju itu baju misalnya dapat ini masker, misal kita udah tahu, kita simpan lagi. Kan bisa jadi dia order hari itu nggak transfer kan, lalu kita target, Pak, kalau Bapak transfer hari ini kita kasih bonus masker senilai 100.000 gratis. Oh gitu ya, ya ini ditandatangani langsung oleh yang besar kan. Paham teman-teman? Nah ini yang membuat itulah kenapa nanti di script closing, kalau teman belajar teknik closing ya, teknik closing itu yang memicu manusia itu 3: scarcity, urgency, greedy. Nanti jelasin saya 3 ya. Egois itu adalah greedy ya. Oke, lanjut. Oke, ada pertanyaan teman-teman? Oke, contoh saya mau nggak saya kasih tip untuk teman-teman kalau buka offline jualan, mau nggak? Oh ya, contoh misalnya cuci motor, cuci mobil ya. Ini saya liatin kalau teman-teman kita lihat greedy-nya. Kalau cuci mobil itu cuci berapa kali itu cuci gratis ya? Betul ya? Biasanya berapa kali? 10 ya. Oke. Kalau 3 boleh nggak? Boleh ya? Katakanlah 3 ya. Oke. Caranya gini ya. Nanti teman-teman bikin kartu, oke ya, kartu ya. Nah kayak gini. Ya, bikin ini lingkaran misalnya, di atas ini 5, di atas di bawah ini 5. Oke ya. Contoh, kita udah tahu kalau penuh 3 baru dia ini kan. Tapi kita kasih tahu 10. Oke, contoh.
misalnya dia bayar, oke, Pak, ini Mbak, ini udah bayar. Oh iya, siap, ini Pak, ini kartunya. Jadi kalau 10 kali cuci sekali, oke ya. Nah, karena kita udah tahu 3 ya. Lalu kita gini, Bapak, ini karena Bapak baru, kita capin 5, mau nggak Pak? Tentu mau nggak kalau dicapin 5? Siapa sih nggak mau kan? Set, 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 set. Oh jadi 5 nih. Paham ya? Oke, dia pergi. Oh Bapak, tunggu Pak. Ini karena Bapak kayaknya gembira banget hari ini, kita tambahin Pak. Jadi 2. Sama nggak teman? 3 itu. Tapi apa yang terjadi? Efeknya si customer itu seneng nggak dia? Repeat order nggak? Nah itu yang salah satu cinta ya, diciptakan. Nah jadi kalau teman lihat nanti ikut aja ya, follow ada bonus yang saya tidak publish tapi itu paket dari produk. Agar kenapa? Dia repeat order karena manusia itu. Oke, ada lagi teman-teman? Lagi? Kalau di awal gimana? Hah, ya? Kalau di awal gitu. Oh, kalau awal trust, nanti saya jelasin yang saya 3 ya. Perjalanan customer. Jadi kalau yang tadi dia udah nyuci, nah itu saya bangun love-nya. Oke, lanjut ya. Jadi egois. Oke, yang saja adalah emosi. Manusia ini makhluk emosi. Contoh, tadi copywriting. Kalau Anda bisa pakai emosi itu keren banget. Ya. Contoh, mau nggak saya tunjukkan bahwa manusia ini makhluk emosi? Di contoh tadi ya, yang tabrakan itu emosi. Nah, emosi kalau misalnya teman-teman bisa membuat kata-kata yang emosi atau video yang emosi atau gambar yang bikin emosi, maka Anda akan ingat. Ini digunakan untuk branding. Ini keren banget. Contoh ya, contoh. Mau saya tunjukkan? Ya. Contoh ya. Siapa ada teman yang di antara teman yang waktu katakanlah masih kecil ya, SD atau SMP gitu, pernah berkelahi atau marah sama teman? Pernah? Nah, ya, oke, baik. Ingat siapa orangnya? Jangan sebutin namanya. Ingat ya? Oke, kejadiannya apa? Ingat ya? Ingat, sip. Oke, itu pertama. Yang kedua, ini hari apa? Minggu ya? Oke, hari Minggu lalu kan makan siang ya? Ingat nggak lauknya apa? Kenapa tentu nggak ingat? Nggak ada emosi. Coba bayangkan kalau misalnya di saat itu ada kekasih kita No. yang datang atau ngasih surprise.